Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, salam. Sekali lagi, salam. Anak muda nggak ada suaranya ya, anak muda aja yang di atas. Salam. Mantap. Saudara-saudara, hari ini kita merenungkan satu tema, aku haus. Kita akan buka Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-28 sampai 30. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dan saudara bisa mengikuti dari Alkitab, dari gadget saudara, dari HP saudara. Dan demikian firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, saya ada gambar yang saya ambil dari internet, dari beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, seperti kelangkaan daripada minyak goreng, walaupun sekarang minyak goreng itu sudah tidak langka lagi, dan Pak Jokowi pun sudah memberi pengumuman kemarin saudara ya. Jadi bagi yang kena dampak kenaikan harga goreng ini dapat BLT 100.000 per bulan dan dibayar di muka sekaligus 300.000. Ya saudara, tentunya banyak masyarakat Indonesia berbahagia dengan hal ini saudara. Kemudian saudara, juga ada foto tentang kelangkaan daripada solar ya. Jadi kita juga melihat di TV beberapa waktu terakhir ini juga solar habis ya. Jadi tidak hanya minyak goreng termasuk solar. Nah, ini antrian yang panjang ini saudara-saudara. Itu antrian daripada kenaikan harga Pertamax ya, yang sekarang di Jakarta itu sudah 12.500 ya. Jadi ini masyarakat itu sampai akhirnya rela ngantri sebelum malam itu kenaikan harganya pada hari Kamis malam yang lalu saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, saya mencoba mengamati ya dari peristiwa yang sekarang sedang terjadi di negara kita. Kalau kita lihat, kita dapat menyimpulkan bahwa ini seperti sebuah kesulitan. Kelangkaan minyak goreng itu kesulitan bagi ibu rumah tangga, bagi kita ya. Termasuk juga kenaikan daripada harga BBM. Oleh karena ada biaya, ada cost yang mesti kita keluarkan lebih tinggi lagi. Nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan, ini tentunya tidak nyaman bagi kita semua. Pasti sangat tidak nyaman karena ini kita dibawa di dalam sebuah hal, ada harga yang kita bayar lebih besar. Nah saudara, kalau kita lihat pada umumnya manusia itu memang tidak suka yang namanya kesulitan. Tidak suka yang namanya penderitaan saudara-saudara. Sebisa mungkin kita sebenarnya menghindarinya. Kalau kita lihat dunia saudara mengajari kita bagaimana kita itu mendapatkan kenyamanan sebesar-besarnya di dunia ini. Meskipun kita harus meraihnya dengan cara kekerasan. Mengorbankan orang lain. Kalau misalnya kita punya kekuatan untuk bisa melawan, maka kenapa kita harus bisa ngalah? Kalau kita tahu kita pasti menang, kenapa kita harus berhenti perang? Misalnya saudara melihat sekarang Rusia melawan Ukraina saudara. Dia negara yang super power. Dia merasa ada kekuatan. Dia merasa hebat. Nah kenapa saya harus berhenti perang? Kenapa tidak terus berjuang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya meskipun korbankan ribuan jiwa meninggal dunia? Saudara, inilah yang kita lihat di dalam dunia pada hari ini. Jadi kalau kita lihat dunia ini sebenarnya adalah mengajari kita itu yang kuat, itu yang menang. Yang hebat, itu yang berkuasa.
Dan itu yang dianggap sebagai yang lebih tinggi, saudara-saudara. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, prinsip dunia itu siapa yang kuat, siapa yang hebat, dia yang menang. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, prinsip dari salib itu berbeda. Salib kita memperhatikan, yang ada bukan kehebatan, tetapi kelemahan. Di atas salib kita melihat Yesus Kristus anak Allah. Justru dia berteriak, aku haus. Itu berarti saudara-saudara dia begitu lemah. Begitu tidak berdaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah Yesus? Dia adalah anak Allah. Dia bisa mengubah air jadi anggur. Ubah air jadi anggur. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa membangkitkan orang yang mati. Tetapi di atas salib dia tidak berdaya. Justru dia berkata, aku haus. Saudara, kalau orang normal yang biasa seperti kita bicara aku haus, itu normal, itu biasa saja. Tapi kalau Yesus yang teriak, saudara-saudara, aku haus. Saudara, ini bukan teriakan yang biasa. Kalau kita memahami siapa Kristus, bahwa dia itu adalah anak Allah, bahwa dia itu adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati, kita mengerti sekali kalimat yang diungkapkannya, aku haus, ini bukan kalimat yang biasa. Karena dia sebenarnya punya kuasa, saudara-saudara. Tetapi kenapa dia yang punya kuasa, justru dia berkata, aku haus. Kenapa dia yang bisa melepaskan dahaga manusia, yang bisa memberi kelegaan, tapi justru dia berkata, aku haus. Dia adalah sumber air hidup. Dia adalah sumber kehidupan. Tapi di salib dia berkata, aku haus. Kenapa saudara-saudara? Kita akan merenungkan. Yang pertama, perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan aku haus, saudara, itu sebuah penyangkalan keilahian yang luar biasa. Yesus itu setara dengan Allah, saudara. Dia adalah Allah sendiri. Tetapi dia menyangkal keilahiannya. Di dalam ayat yang saya tampilkan ini, saudara, di situ dikatakan yang saya garis bawahi, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia adalah Allah, tapi dia tidak pertahankan, saudara, posisi itu, hak itu. Justru kalimat berikutnya, melainkan mengosongkan dirinya. Ini kenosis, saudara. Mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi sama dengan manusia. Bahkan di dalam keadaan sebagai manusia, saudara, dia mengambil tempat yang terendah, merendahkan dirinya sampai taat di atas kayu salib. Sampai mati. Ini pengosongan diri luar biasa. Jadi di atas salib itu, kita dapat melihat sebuah penyangkalan keilahian yang sangat luar biasa dari Tuhan kita. Jadi perkataan Tuhan Yesus yang berkata, aku haus, ini bukan sekedar teriakan dari orang yang sedang haus. Ini bukan sekedar teriakan manusia yang butuh air. Ini adalah teriakan sebuah penyangkalan keilahian. Penyangkalan diri yang sangat-sangat hebat dari anak Allah yang maha kuasa, yang telah merelakan dirinya disalib untuk keselamatan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menyangkal diri itu bukan hal yang mudah buat kita. Kalau kita diperlakukan tidak adil, umumnya kita akan membalas. Kalau kita dimaki, kita akan balas dengan makian. Kalau kita dimarahi, kita bisa jauh marah lebih besar. Umumnya begitu, saudara. Saudara, peristiwa Will Smith vs Chris Rock. Saya ingin tahu dulu, ada yang tahu kisah ini? Boleh angkat tangan supaya saya besar. Wah, ini banyak yang tahu ya. Anak muda? Tahu? Ya, sebagian juga ya. Saudara, ini cukup mengagetkan. Kalian nanti boleh lihat di YouTube, saudara ya.
Jadi Will Smith vs Chris Rock. Jadi ketika Chris Rock ini saudara-saudara ya, dia sebenarnya sedang di dalam sebuah acara Academy Awards ke-94 saudara. Jadi kemudian Chris Rock ini membawakan acara di depannya. Dia komedian saudara, bikin orang ketawa. Tapi kemudian dia menyinggung istri daripada Will Smith. Ya. Jadi waktu dia menyinggung saudara, perasaannya tersinggung jadinya ya. Akhirnya saudara-saudara, di tengah komediannya di mana orang sedang ketawa, dia maju ke depan, naik ke atas panggung. Dia langsung menampar pipinya Chris Rock. Kenapa saudara? Tersinggung. Dan bukan hanya itu. Will Smith ketika turun setelah menampar Chris Rock, masih teriak dengan kalimat yang sangat tidak enak saudara. Saya coba dengar. Kalimat yang tidak bagus ya. Jadi dia memarahi Chris Rock. Saudara, ini cukup mengagetkan. Mengagetkan yang hadir pada waktu itu. Dan juga mengagetkan dunia termasuk kita. Yang waktu melihat sangat-sangat tidak elegan saudara ya. Tetapi kenapa dia melakukannya? Tersinggung. Tersinggung. Saudara, inilah sebenarnya kalau kita lihat ya. Ketika kita melihat hal ini, maka ini sebenarnya bukan sekedar kejadian tampar menampar. Kita melihat apa yang sebenarnya dunia sedang pelajari dari peristiwa ini sekarang. Banyak pengikut Will Smith itu anak-anak muda, saudara. Apa yang dipikirkan oleh anak-anak muda? Pas di dalam ibadah hari ini banyak anak muda di atas semua. Sebagai anak muda apa yang kau pikirkan? Anak muda bisa saja berpikir saudara ya. Waktu dia tersinggung. Waktu dia mungkin harga dirinya sedang diinjak-injak. Berarti kekerasan itu seolah-olah dapat dilegalkan. Dapat dibenarkan. Ketika kita sedang dilecehkan begitu. Boleh membela diri dengan melakukan kekerasan. Saudara Pendeta Davito mengatakan begini. Kejadian ini bukan sekedar kejadian tampar menampar. Kejadian ini menunjukkan betapa kita sudah hidup di dalam broken society. Di dalam sebuah kehidupan sosial yang sudah rusak, saudara. Saya mencoba memikirkan, bayangkan kalau ada seorang anak, dia tersinggung dengan papanya. Atau dengan mamanya. Bolehkah seorang anak lalu menampar papanya, menampar ibunya? Pada faktanya ada, saudara. Bukan hanya sekedar menampar. Ada anak bisa bunuh orang tuanya. Kenapa? Tersinggung, benci, dan macam-macam. Saudara, kita bisa melihat dengan apa yang dilakukan oleh Rusia hari ini. Rusia menghancurkan Ukraina. Saudara, ini kejahatan luar biasa. Ini kejahatan kemanusiaan. Saya sering berdoa untuk Ukraina, saudara. Dan untuk Rusia. Bahkan saya berdoa untuk Putin. Supaya hatinya dilembutkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, berbahagia orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Siapa orang yang bisa memiliki bumi, saudara? Bukan mereka yang melakukan dengan kekerasan. Yang bisa memiliki bumi, itu adalah mereka yang lemah lembut. Lemah lembut itu tidak sama dengan tidak berdaya. Tidak sama dengan orang yang lemah. Lemah lembut itu berarti menyangkal diri, saudara. Tidak membela hak diri, apalagi dengan cara kekerasan. Tuhan Yesus menjadi contoh teladan buat kita. Tuhan Yesus itu dia setara dengan Allah. Tapi ketika dia di atas salib, saudara. Coba saudara memikirkan, Yesus di atas salib seperti tidak berdaya. Seperti gak bisa apa-apa, saudara. Dia hanya seperti seorang yang sangat lemah. Tidak melakukan apa-apa. Dia diejek, dia dipaku, dia diperlakukan dengan sangat-sangat kasar. Tapi Yesus dengan tubuh yang sudah lemah, tidak melakukan apa saja. Dia tidak membalas dengan kata-kata. Kalimat-kalimat Kristus di atas salib, 7 kalimat dia
merupakan kalimat yang penuh dengan kasih. Saudara-saudara, ini pelajaran berharga untuk kita. Allah mendatangkan kemenangan bukan dengan cara membela diri, tetapi dengan cara menghancurkan anaknya sendiri. Yesus Kristus memenangkan dunia ini dengan cara lemah lembut, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan senapan, bukan dengan tombak, tetapi dengan kelemah lembutan. Saudara-saudara, ini rahasia. Di dalam kita memiliki bumi, lemah lembut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cara lemah lembut dari Allah, dari Yesus ini, merupakan cara yang kita diminta juga untuk belajar dari hal ini. Menyangkal diri, sama seperti Kristus. Itu salib kiranya boleh menggerakkan hati kita. Sehingga kita boleh menjadi orang yang kemudian berubah, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau engkau dihina, jangan balas dengan hinaan. Kalau engkau dimaki, jangan balas dengan makian. Hari Minggu yang lalu saya dimaki-maki, saudara. Tapi saya berdiam. Sampai hari ini. Saya diperlakukan dengan kalimat yang sangat kasar. Tentunya bukan jemaat GKK. Dan saya sadar bukan saya yang salah. Tetapi dia memaki dengan kalimat yang sangat kasar. Tapi saya diam. Saya mencoba belajar. Saya bilang kok tepat sekali dengan khotbah saya. Saya harus lemah lembut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah cara kita memenangkan dunia ini. Kita mengalah bukan berarti kalah ya saudara ya. Meskipun punya hak untuk bisa membela diri, sama seperti Kristus. Tapi Kristus tidak melakukannya, itu luar biasa. Prinsip daripada salib. Yang kedua saudara. Perkataan aku haus itu menunjukkan betapa dalamnya Kristus turun dalam kehinaan. Sehingga dia menjadi sangat hina. Saudara, Kristus itu disalib dari hari Kamis malam. Kamis malam. Jadi kemudian saudara dia dibawa ke sana kemari. Dari Pilatus ke Herodes, Herodes ke Pilatus. Dan sepanjang saudara-saudara ya. Di dalam proses itu sampai akhirnya dia disalibkan hari Jumat jam 9 pagi. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Bahkan dia dipukuli saudara. Waktu dipukul itu darah itu muncrat kemana-mana. Apalagi waktu disalib. Dan ketika pukulan itu juga mengenai tubuhnya. Saudara-saudara, itu daging dari tubuhnya. Itu juga melengket ke dalam batang pukulan itu yang ke tubuhnya saudara. Sehingga menarik daging dari tubuh Kristus. Dan banyak cairan itu keluar dari tubuh Kristus. Darah mengalir begitu banyak. Jadi Kristus benar-benar sangat lelah. Benar-benar sangat capek. Sehingga di atas salib sampai akhirnya dia berkata, aku haus. Jadi ini dia sudah masuk di dalam sebuah titik penderitaan yang begitu dalam saudara. Saudara, kehausannya itu digambarkan di dalam Mazmur 22 ayat 15. Kekuatanku kering seperti beling. Seperti beling berarti itu sudah sangat-sangat kering saudara. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Saudara, pernahkah kita mengalami kehausan sampai akhirnya lidah kita melekat di atas langit-langit kita. Itu kehausan luar biasa. Berarti sudah sangat-sangat kering. Itu penderitaan Kristus itu sebuah penderitaan yang begitu-begitu dalam saudara. Sangat-sangat dalam. Jadi dia dibawa, sudah salib itu kan udah sangat hina saudara ya. Tetapi ini lebih hina lagi saudara. Dia begitu menderita. Saudara-saudara, kalau kita melihat hal ini saudara ya. Saya sebenarnya bawa kita untuk memikirkan bagaimana sikap iman kita meresponi akan hal ini.
Sebagai orang yang sudah mengikut Kristus. Sebagai orang yang percaya Yesus, saudara. Yang memang tiap hari juga atau tiap minggu, saudara, kita hadir dalam ibadah-ibadah seperti ini. Respons apa yang kita berikan, saudara? Saudara, adakah kita betul-betul memahami bahwa pengorbanan Kristus itu sebuah pengorbanan yang luar biasa? Saudara, kita seringkali berpikir, saudara ya, kenapa hidupku kok menderita sekali? Kok saya begitu sulit di tengah dunia ini? Tapi ada satu pertanyaan sebenarnya, saudara. Sebenarnya mungkin kita jangan bertanya itu, kenapa saya begini begitu? Harusnya kita bertanya, mengapa dia menderita buat saya? Mengapa dia rela haus? Rela disalib demi saya? Kegagalan banyak orang Kristen, saudara, justru gagal memahami pengorbanan Kristus yang besar di kayu salib ini. Ini menjadi masalah sebenarnya yang sangat utama dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, kita sedikit saja menderita, kita sudah mengomel, sudah marah. Sedikit saja kita disuruh menyangkal diri, kita sudah tidak kuat. Semangat kita tidak ada semangat untuk menderita. Tidak ada semangat mengekang diri, menguasai diri, saudara. Kita tidak memahami apa artinya pengorbanan Kristus di kayu salib. Saya ingin membawa kita untuk mengerti lebih dalam. Saudara, hari Kamis yang lalu kita sangat bersyukur gereja kita ini melaksanakan ibadah trisyukur, saudara ya. Ulang tahun gereja kita 47. Penabisan pendeta, emeritasi pendeta. Satu acara yang sangat dipersiapkan dengan baik. Saya sendiri menyaksikan bagaimana kemuliaan Tuhan hadir di dalam ibadah itu. Saudara yang hadir dapat merasakannya. Begitu baik. Acara disusun dengan sangat baik. Saya sangat mengapresiasi panitia, saudara. Sekarang kita juga punya rekan pelayanan. Setelah contoh Andi ditabiskan menjadi muse, saudara. Jadi saya juga melihat saya sekarang bisa ada teman bisa gantian, saudara ya. Memimpin perjamuan kudus, pelayanan baptisan dan sebagainya, saudara. Jadi ini membawa semangat buat kita melayani Tuhan. Tetapi saudara, waktu itu saya duduk di sini. Ya, hari Kamis. Waktu saya duduk, saudara, saya mencoba pas Pak Yujo itu khotbah, saya mencoba memperhatikan, saudara ya. Melihat bawah atas. Begitu baik ya. Yang bawah itu mendengarkan dengan sangat baik ya. Seperti hari inilah mendengarkan. Tapi yang atas, saudara, di hari Kamis itu, di barisan sebelah sini, anak muda semua. Semua, saudara, hampir 99% itu pegang HP. Tidak memperhatikan khotbah sama sekali. Bermain ribet di sebelah sini. Nah, ini masih ada yang pegang HP pun sekarang. Sedang dengar khotbah. Saudara, saya mencoba memikirkan. Ini zaman sekarang, saudara-saudara ya. Apakah memang demikian? Saya hanya berpikir waktu saya duduk di sini. Tidak sanggupkah kita menyangkal diri sejenak? Tidak sanggupkah kita memberi telinga kita sejenak, saudara? Memberi hati kita terhadap perkataan Tuhan. Terhadap suara Tuhan yang sedang berbicara. Berapa lama sih kita di dalam ruang ibadah? 5 jam? Berapa lama sih dengar khotbah? Paling lama 1 jam. Tetapi saudara-saudara, itulah kita. Gak ada spirit mau menyangkal diri. Spirit menguasai diri. Kenapa saudara? Kita gagal memahami pengorbanan Kristus di atas salib yang berkata, aku haus. Jikalau Kristus tidak merasakan kehausan ini, menanggung itu, kita pasti akan haus
dan mati kehausan. Merasakan seperti yang dialami mereka di neraka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menghargai pengorbanan Kristus, kita sadar siapa Kristus, saudara, kita akan paham sekali. Kita tidak main-main dalam hidup ini. Kita akan ngerti sekali. Pengorbanan Kristus ini sebuah pengorbanan yang luar biasa. Saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu ya, kita bikin semacam rekaman ya hamba-hamba Tuhan ini. Kita dorong jemaat itu supaya ibadah tatap muka gitu ya. Nah, kita bikin apa yang terjadi kalau orang sedang ibadah di rumah gitu ya. Nah, saya cuplikan fotonya ini saudara. Ya, ada yang lagi ibadah saat tidur ya. Seperti Contoh Lady ini ya, lagi tidur ya. Atau kayak Musa Andi ini yang lagi di sofa berbaring sambil ini. Mungkin di jemaat kita sih nggak terjadi mungkin ya. Mungkin ini yang luar saudara ya. Ada lagi yang seperti ini saudara ya. Ya sambil ngobrol, sambil main HP di rumah nih ibadahnya nih ya. Ada ya. Lebih parah lagi begini saudara ya. Ada yang kayak gini itu. Ya tuh. Sambil ngopi saudara, sambil ngopi ya. Mungkin dia baru bangun itu ya, baru bangun belum cuci muka juga itu ya. Ini yang lebih parah lagi saudara-saudara. Lebih parah ini. Ya. Lebih parah. Sambil masak. Luar biasa ya. Saya nggak mengatakan semua yang ibadah online modelnya begini. Enggak, saya yakin banyak yang ibadah serius di rumah. Tapi seringkali ini menggambarkan siapa kita saudara ya. Nah kenapa saudara? Kita seringkali begini nih. Saya sih hanya melihat terkadang kita gagal ya memahami pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebuah pengorbanan luar biasa loh saudara. Kalau kita sadar pengorbanan Kristus, saya yakin sebenarnya kita akan lebih termotivasi melayani Tuhan. Lebih termotivasi beribadah. Lebih termotivasi itu melayani ibadah tiap minggu, bayar harga, berkorban lebih besar. Karena apa yang dikerjakan oleh Kristus saudara, tak pernah dapat disamakan dengan semua pengorbanan yang kita lakukan. Pengorbanan paling besar apa yang kita berikan? Mungkin nyawa kita. Tapi tak pernah bisa disamakan dengan nyawa Kristus yang mati menebus seluruh umat manusia yang percaya kepada Dia. Pengorbanan Kristus itu luar biasa. Jadi harusnya saudara-saudara ya, kalau kita mengerti perkataan Kristus yang berkata, aku haus. Mestinya kita lebih termotivasi lagi. Tuhan, Engkau sudah berkorban buat aku. Aku mau lebih giat lagi melayani Engkau. Aku lebih rajin lagi beribadah. Lebih setia lagi mendengarkan firman-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi di dalam ibadah. Saudara, saya merindukan hari ini kita digerakkan oleh cinta Tuhan. Kita digerakkan oleh kasih Tuhan. Sehingga kita tidak gagal di dalam memahami akan pengorbanan Kristus. Tetapi pengertian kita tentang Kristus membawa kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam ibadah kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Satu lagi. Saya sharing kesedihan hati saya saudara-saudara. Beberapa bulan ini. Khususnya di kampung saya. Dan meskipun ini di seluruh Indonesia. Banyak orang kampung saya saudara. Termasuk kampungnya Pak Nolok, penjaga gereja kita yang membantu kita di sini. Desa saya dan desa dia saudara. Itu berdekatan. Dan banyak sekali anak-anak muda orang kampung kami ini yang memang kerja di Korea. Mereka jadi TKI waktu pulang itu bawa duit cukup banyak. Ketika mereka kemudian tiba sudah di kampung. Lalu mereka ingin mengembangkan duit mereka saudara. Lalu mereka banyak terlibat investasi bodong saudara. Ada yang puluhan juta. Dan lebih lagi saudara. Sampai ratusan juta, ada yang 500-an juta. Dan mereka ikut auto trade gold saudara, ATG. Sehingga akhirnya jadi scam saudara ya. Duit nggak bisa ditarik.
Saya coba pikir-pikir kenapa ya mereka begitu ya. Ternyata mereka pingin cepat dapat uang, saudara. Pingin kaya cepat. Tak mau susah, maunya instan. Nah, bukan hanya tentunya di kampung kami, saudara. Di seluruh Indonesia ini korbannya sudah banyak. Dan pelakunya sebagian sudah ditangkap, masih banyak berkeliaran. Semoga ini segera ditangkap, saudara. Merugikan masyarakat. Tapi kenapa banyak orang yang tergiur, saudara? Investasi bodong seperti ini. Ya karena saudara, pingin yang instan. Tidak mau susah, tidak mau berjuang. Tapi kalau kita melihat prinsip salib, saudara. Salib itu mengajak kita apa? Harus lewati proses. Harus hadapi kesulitan. Harus pikul salib. Maka semestinya saudara ya, Kristus jadi motivasi buat kita. Meskipun dalam dunia ini kita berjuang. Meskipun kita menderita, mari kita belajar dari Kristus. Kristus sebelum dia dipermuliakan oleh Allah. Dia dibangkitkan dari kematian. Bahkan dia duduk di sebelah kanan Allah. Untuk sampai duduk di sebelah kanan Allah, saudara, dia harus sampai salib. Kalau kita mau mengalami kemenangan iman, kehidupan yang diperkenankan oleh Tuhan, lewatilah proses. Lewatilah pembentukan dari Tuhan. Jalanilah proses yang Tuhan ajar kita menjalaninya. Itulah yang Tuhan inginkan. Anak-anak muda jangan pingin yang instan. Jalanilah proses dari Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Saudara-saudara, yang ketiga. Kehausan dari kayu salib adalah kehausan yang menghentikan segala kehausan. Nah, saudara, saya langsung bahas satu ilustrasi, saudara. Yaitu di dalam Alkitab kita lihat ada cerita tentang orang kaya, lalu Lazarus yang miskin. Nah, dikatakan saudara, dua-duanya mati ya. Dua-duanya meninggal, mati. Kemudian orang kaya itu, dia menderita sengsara di alam maut. Lalu kemudian yang orang miskin Lazarus itu dia duduk di pangkuan Abraham. Nah, saudara perhatikan ya, teriakan daripada orang kaya yang ada di neraka itu, di alam maut itu saudara. Dia berseru kepada Abraham, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Saudara, kalau kita perhatikan, orang kaya itu sebenarnya waktu dikubur, tubuhnya dikubur. Lidahnya juga ikut dikubur. Tapi kok di dalam bagian ini dia berkata, seperti dia berkata, "Aku haus." Saudara, kita perhatikan ya, kehausan ini bukan bicara hanya soal jasmani. Ini ada kehausan di dalam kekekalan, di dalam neraka. Orang-orang yang tersiksa itu mengalami kehausan di dalam neraka seperti itu. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan mengalami hal ini. Penderitaan yang luar biasa. Ini firman Tuhan menggambarkannya seperti ada kehausan yang sangat besar. Tapi saudara tahu, ketika Yesus berkata di atas salib, "Aku haus." Dia sedang menanggung penderitaan yang harus kita tanggung sebenarnya di alam neraka itu. Sehingga kita yang percaya kepada dia tidak lagi menanggung kehausan seperti ini. Tapi kita memperoleh kelegaan. Dahaga kita dipuaskan. Sehingga hati kita sungguh-sungguh tidak haus lagi. Kita mengalami hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kehausan dari kayu salib adalah kehausan yang menghentikan segala kehausan. Dan Yesus yang berteriak, "Aku haus," mengalirkan air kehidupan yang menghapuskan dahaga kita. Saudara-saudara, sudahkah kita meminum air kehidupan dari Kristus? Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jikalau kita mau tidak haus lagi, mari kita datang kepada Kristus.
Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, inilah yang diberi oleh Kristus buat kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Dia, kita akan mengalami air kehidupan ini yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, pertanyaan saya untuk kita semua. Sudahkah kita mengalami akan Kristus yang membuat kita tidak haus lagi? Kita sudah minumkah air kehidupan yang dari Kristus yang bisa memancar sampai kepada hidup yang kekal? Kalau belum, saya mau undang semua kita yang ada di sini. Kita boleh menerima Dia, menyambut Dia dalam kehidupan kita, sehingga kehausan di dalam penyiksaan api neraka tidak kita alami. Tapi kita mengalami dahaga yang dipuaskan oleh Kristus yang telah berkorban, menanggung kehausan itu. Dia sudah tanggung di atas salib. Tuhan Yesus sudah berkata, aku haus. Kita yang percaya kepada Dia tidak lagi mengalami kehausan itu. Kita akan dipuaskan. Saudara-saudara, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus hari ini kita diajari